Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lagi nih dokter kita bersama Kita Sehat. Nah, tadi sempat ada pertanyaan ya dok, kayak bagaimana dengan orang yang memang sudah obesitas? Apakah ukurannya juga sama atau seperti apa nih dok? Iya, jadi kalau kita lihat dari obesitas sentral itu sendiri yang kita hitung adalah lingkar perutnya ya, yang tadi kita jelasin cowok itu lebih dari 90, kalau misal wanita itu lebih dari 80. Nah kalau misalnya sama gimana nih, pahanya gede, lengannya gede gitu ya, perutnya juga. Kalau ini kita lihat ukur dari IMT. Nah nanti akan setelah ini kita bahas IMT-nya berapa sih yang udah dikatakan dengan obesitas gitu. Baik, dokter silakan dokter untuk kembali menjelaskan. Lanjut ya. Jadi tadi kita udah bahas kenapa sih ada hubungan obesitas sama sindrom metabolik gitu. Nah karena juga peningkatan dari kejadian obesitas itu sendiri itu juga akan meningkatkan dari prevalensi sindrom metabolik itu sendiri. Selanjutnya, nah ini dia yang ditanya sama Afifah tadi ya, klasifikasinya kalau misalnya semuanya udah sama gede gitu ya, kita lihatnya dari mana nih? Kita bisa juga lihat dari IMT, atau kita ngerasa kita ini nggak obes gitu, misalnya perutnya nggak buncit nih, tapi kita lihat dari IMT-nya ternyata meningkat, itu juga termasuk dari obes gitu ya. Gimana cara menilai IMT-nya? Kita akan nilai berat badan ya, sekarang berat badan ini sekarang dibagi tinggi badan kuadrat ya, dan dalam meter, jangan lupa. Jadi pemirsa boleh hitung sendiri sekarang nih, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter gitu. Kalau misalnya hasilnya yang normal itu hasil perhitungan tadi itu 18,5 sampai 22,9. Itu berarti kita masih aman gitu. Tapi kalau misalnya udah lebih, kalau udah 23 sampai 24,5 ini namanya overweight. Ya, overweight. Selanjutnya kalau udah 25 sampai 29,9 ini udah dikategorikan sebagai obesitas yang satu ya. Terus kalau misalnya emang dia udah lebih dari 30, ini obesitasnya yang udah lanjut, yang udah berat gitu ya, yang kedua gitu. Jadi kalau udah lebih dari 30, resiko peningkatan penyakitnya terutama sindrom metabolik pasti juga akan sangat tinggi gitu. Jadi nanti bisa dihitung selain dari lingkar perut juga IMT ini sendiri. Dan ini sangat mudah menghitungnya ya. Nah, kenapa sih kita takut nih ya sama sindrom metabolik? Karena memang dia punya beberapa komplikasi ya. Yang komplikasinya inilah yang makin memperberat gitu. Kalau kita udah punya obesitas plus lebih dari 2 faktor resiko tadi, jangan sampai kita punya juga penyakit yang akan menyebabkan dampak dari sindrom metabolik ini gitu. Antara lain yang paling sering itu adalah penyakit kardiovaskuler ya. Biasanya itu adalah penyakit jantung koroner. Jadi nanti yang lemak dalam tubuh kita tadi dia bisa menyumbat di pembuluh darah jantung. Itulah yang menyebabkan jadi tiba-tiba serangan jantung. Ya, serangan jantung itu yang lebih berakibat fatalnya. Begitu. Terus atau nanti kalau misalnya ada penyumbatan juga di pembuluh darah di otak, nanti takutnya bisa ke stroke. Nah, kalau misalnya nanti ke stroke, kalau ada sumbatan itu tiba-tiba nanti pasiennya bisa kehilangan kesadaran seperti itu. Atau nanti bisa juga karena obesitas terus juga gula darahnya selalu tinggi, itu akan memperberat keadaan dari DM tipe 2-nya. Ya, jadi nanti yang punya penyakit diabetes yang harusnya juga punya pola diet, jangan sampai juga ada obesitasnya gitu. Karena obesitas plus diabetes itu makin berat keadaannya, seperti itu. Terus juga kalau misalnya sampai kena ke hepar atau hatinya, itu bisa ke sirosis hepatis yang tipe diabetes mellitus. Karena diabetesnya juga bisa ke sirosis hepatisnya, seperti itu. Nah, terus gimana nih tata laksananya kalau gitu, kalau kita udah takut nih kan sama sindrom metabolik. Nah, sebenarnya tata laksana dari sindrom metabolik itu hanya memperbaiki komponen-komponen dari penyakit sindrom metaboliknya itu sendiri. Yang tadi, kita harus memperbaiki faktor obesitasnya, terus dislipidemianya, terus juga resistensi insulinnya dan juga hipertensinya.
ya. Dan semua penyebabnya si sindrom metabolik ini dia ada faktor resikonya. Nah, yang kita obatin tuh sebenarnya dari faktor resikonya tadi gitu ya. Kita harus manajemen nutrisi yang udah dijelaskan sama dokter Lisda tadi, yang makanan tadi gitu. Makanan yang harus tinggi serat, rendah lemak, rendah gula, itu yang akan kita manajemen gitu. Terus juga aktivitas fisik tadi yang dikatakan juga sama dokter Lisda. Jadi olahraga itu nggak semau-maunya aja, tapi memang dia punya ada ritme dan juga harus teratur seperti itu. Dan berapa kali nih olahraganya? Kalau misalnya kita udah ada resiko nih ke sindrom metabolik ya, itu 3 sampai 4 kali seminggu dalam durasi 10 sampai 15 menit aja itu sebenarnya udah cukup. Begitu, tapi memang dilakukan dalam 1 minggu itu 3 sampai 4 kali dan dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus seperti itu. Itu baru dikatakan yang namanya aktivitas fisik dan juga olahraga. Nah, kalau misalnya memang belum teratasi nih dari kita merubah lifestyle, maka nanti kita akan mengobatinya dengan obat-obatan dari sisi farmakologisnya. Seperti itu ya. Ini sama upaya untuk menata laksanaan. Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup dan ada obat-obatan yang terkait. Biasanya kalau misalnya memang kolesterolnya yang tinggi akan diberikan obat-obat dislipidemia ya. Itu fungsinya adalah untuk menurunkan dari kadar trigliseridanya, terus juga kolesterol LDL, meningkatkan si HDL-nya dan menurunkan si LDL-nya, si lemak baik dan juga si lemak jahatnya itu, seperti itu. Terus juga nanti kalau misalnya masalahnya adalah hipertensi, tekanan darahnya yang tinggi, itu juga harus dikontrol ya. Tekanan darah itu harus tetap terkontrol, minum obat setiap hari. Itu nanti akan diberikan yang namanya antihipertensi. Itu juga untuk menurunkan atau tata laksana dari sindrom metabolik itu sendiri. Dan kalau misalnya memang sudah resistensi insulin, itu juga nanti akan diberikan obat-obatan dari spesialisnya seperti itu. Nah, terus bagaimana nih kita mencegahnya? Tadi ya intinya itu adalah jangan sampai faktor resiko tadi itu malah makin berlanjut seperti itu. Jadi kita cegah, yang pertama adalah menurunkan berat badan. Susah sih emang ya menurunkan berat badan ini ya, yang paling susah. Tapi ini yang bisa dilakukan gitu. Menurunkan berat badan, terus perubahan pola makan untuk menurunkan kolesterolnya itu sendiri. Pola makannya harusnya rendah lemak ya. Misalnya kayak daging-dagingnya itu daging merah, terus kalau misalnya bagian ayam itu adalah bagian-bagian yang dada seperti itu. Terus selanjutnya tinggi protein juga ya, tinggi protein dan rendah lemak itu adalah pencegahannya. Terus kurangi konsumsi garam. Dari garam ini kenapa kok bisa nyambung-nyambung ke garam? Karena salah satunya tadi adalah hipertensi, ya kan? Dari hipertensi ini itu kita harus diet rendah garam seperti itu. Dan juga tadi olahraga yang teratur 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu 10 sampai 15 menit seperti itu. Jadi memang ada cara-caranya juga ya dok ya, bagaimana untuk menghindari sindrom metabolik ini. Tapi tahan dulu nih dokter, ini ada beberapa contoh tentunya nanti setelah jeda program berikut ini, tetap di Dokter Kita.